anak-anak? Iya. Apa kabar semuanya? Semangat dong sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik, iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo disiapkan ketua kelas. Berdoa mulai. Waalaikumsalam. Nah, Ibu melihat sepertinya semuanya ada yang tidak hadir ya teman-temannya? Siapa yang tidak hadir ya? Ibu absen dulu ya. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang, 1 orang. Ada yang sakit ya. Siapa yang tidak hadir hari ini selain yang di UKS? Siapa? Rezeki Ramadhanu. Sakit ya? Tak ada keterangan? Berarti Alpa ya. Yang lagi di UKS kita doakan ya. Cepat sembuh dan bisa kembali belajar. Oke? Hari ini siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita semangat dulu, berdiri semuanya dulu yuk. Stand up, kita ice breaking dulu. Ya, biar tidak ngantuk. Oke, sudah. Nah, permainannya hari ini seperti ini ya. Berpasangan dua-dua ya. Ada yang ganjil ya? Ada yang ganjil? Silakan ambil temannya. Yuk, ke depan sini. Yuk, yang tidak punya pasangan ambil temannya. Nah, berpasangan. Itu Fadli. Sini. Nah, sama Rafa. Rafa di sini ya. Rafa di sini, keluar dari kursinya. Tuh. Oke. Keluar. Permainannya seperti ini ya. Satu pegang tangan seperti ini. Ya. Pasangan lain menangkap nanti ya. Tahu ya. Nanti kalau ibu aba-aba, contoh gini ya. Ibu aba-aba mendekat, mendekat. Menjauh, menjauh, tangkap, tangkap, gitu ya. Kamu menghindar, ya. Oke, pilih siapa yang menangkap dan pilih siapa yang ditangkap. Paham? Iya, paham. Oke. Yang menangkap, dengar clue-nya. Yang satu gini, temannya. Yuk, yang satu gini, ya. Satu orang aja gini, Fadli. Oke. Yang menangkap konsentrasi, yuk. Konsentrasi. Konsentrasi. Mana suaranya? Kalau ibu bilang konsentrasi, konsentrasi. 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 Oke. Mendekat. Mendekat ya. Menjauh. Menjauh gini. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Iya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Ingat, mendekat. 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 Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ya, lagi ya. Belum dapat, belum ada yang dapat. Ya, sekali lagi kita coba ya. Konsentrasi. 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 Iya. Mendekat. Mendekat. Lebih dekat lagi. Menjauh. Tangkap. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Iya, silakan duduk. Udah? Ya, masih ada yang ngantuk? Masih ada? Iya.
berarti dengar. Tadi Ibu perhatikan permainannya masih fresh ya. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Hah? Tidak. Oke. Nah, ice breaking ini supaya kita tidak ngantuk, biar kita santai belajarnya ya. Siap belajar? Siap. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Ayo, di bab berapa itu ekonomi kreatif? Ya, di bab 3. Ayo buka bukunya. Halaman berapa itu ya? 159. Ya. 159. Ada yang tidak bawa buku? Tidak ya, semua bawa buku ya. Oke. Ya. Sudah? Coba perhatikan di depan. Sama nggak judulnya? Apa judulnya? Iya, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Kita tinggal di daerah apa ini? Wilayahnya. Daerah apa? Daerah apa? Apa itu daerah pesisir? Daerah? Iya, perairan ya, pantai. Nah, mengembangkan ekonomi. Kira-kira kalau daerah pantai banyak pohon apa ini di sini? Pohon apa? Kelapa bisa dijadikan ekonomi kreatif nggak? Bisa ya. Selain kelapa ya, di Tembeling ini banyak apa? Pohon bambu. Iya, pohon bambu. Kira-kira bisa nggak dijadikan bahan kerajinan ya? Oke, nanti kita jawab ya setelah kita pelajari. Nah, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Apa sih pengertian ekonomi kreatif? Siapa yang mau baca satu orang? Apa ekonomi kreatif? Ayo silakan berdiri. Ayo Fitri, silakan. Ayo baca. Apa ekonomi kreatif? Adalah konsep ekonomi yang menekankan bahwa penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan ide-ide baru dalam berbagai sektor industri. Iya, ekonomi kreatif adalah apa? Konsep ekonomi yang menekankan pada apa? Penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan ide-ide baru. Nah, ini dia kata kuncinya. Inovasi artinya apa? Menciptakan sesuatu. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana kita menciptakan sesuatu dan bagaimana kita bisa berkreasi dengan potensi yang ada di wilayah sekitar kita, ya. Nah, ini dihafal ya, apa pengertiannya kemudian. Nah, dengan jumlah penduduk yang banyak, ya, Indonesia banyak nggak penduduknya? Banyak ya. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya, budaya yang beraneka ragam. Nah, di daerah kita ini, Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dia budaya apa di sini yang dominan? Iya, budaya apa? Melayu, ya. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri, yaitu munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat di bidang industri kreatif. Nah, kalau di Tembeling ini Ibu lihat karena banyak bambu ya, banyak sekali pengrajin anyaman ya. Bagaimana itu? Contohnya seperti ini ya. Karena kita di daerah pesisir ya, banyak menggunakan anyaman seperti ini. Apa ini? Apa ini? Keranjang bisa ya, bakul bisa. Bisa digunakan untuk apa ini? Tempat barang-barang ya. Selain itu ada lagi anyaman untuk menjemur. Biasa ikan apa di sini? Terus ikan apa? Ikan bilis. Iya ya, di daerah Tembeling ini banyak pengrajin. Apa namanya ya? Kalau bahasa di sini ya, tempat menjemur ikan bilis. Apa itu? Hah? Ancak. Iya, ancak ya, banyak ya. Ancak itu digunakan untuk menjemur ikan. Nah, coba lihat gambar nih. Coba lihat.
Ini gambar apa? Bahannya dari mana? Dari mana? Bambu berbentuk anyaman. Coba perhatikan ada apa itu? Ada nggak seperti ini? Keranjang ya. Ini ada nggak? Kalau yang lebih besar ini dijadikan apa? Bubu. Ya kan? Bubu dari bambu juga kan? Untuk menangkap apa? Buaya. Menangkap apa? Ya, menangkap ikan. Masa menangkap buaya? Ya, menangkap ikan. Kemudian gambar yang di sebelahnya. Apa itu? Kemarin kelas 9C ada juga ya kerajinannya seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Ini contohnya. Ini bisa dijadikan tempat apa kalau anak sekolah? Iya, alat tulis ya, pena ya. Apalagi Bu, kalau mama saya dijadikan itu pas bunga. Ya, kalau ibu-ibu pasti dijadikan pas bunga. Kalau anak sekolah pasti apa? Tempat alat tulis. Nah, ini semuanya merupakan apa? Inovasi ya, atau ciptaan tangan manusia yang namanya adalah kerajinan. Selain dari bambu, kira-kira bahan apa lagi yang bisa dibuat kerajinan? Rotan. Ya? Rotan. Tapi tempat kita kan tidak ada rotan ya. Yang ada bambu sama kelapa. Oke. Nah, penting nggak ekonomi kreatif itu? Penting nggak ekonomi kreatif? Iya, kalau kita nggak kreatif, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu untuk kegiatan ekonomi yang bisa kita jual? Nah, yang pertama sekali apa pentingnya? Iya, menciptakan lapangan. Iya, menciptakan lapangan pekerjaan. Kok bisa ya menciptakan lapangan pekerjaan? Maksudnya apa itu? Ya. Seseorang pengrajin butuh karyawan nggak? Pasti butuh untuk membantu ya, kan nggak mungkin sendiri ya. Nah, semakin besar usahanya berarti karyawannya semakin apa? Semakin banyak. Jadi manfaatnya menciptakan lapangan kerja. Kemudian meningkatkan PDB nasional, pendapatan ya. Meningkatkan pendapatan nasional nggak? Meningkatkan nggak? Ya, kalau semuanya di sini ada lapangan pekerjaan, sejahtera nggak? Daerahnya sejahtera nggak? Iya, sejahtera ya. Nah, banyak lapangan pekerjaan, banyak yang membeli ya. Kemudian yang ketiga apa? Pelestarian budaya. Tadi kita budayanya apa di sini? Budaya Melayu. Melayu kita identik di sini daerah pesisir. Kebudayaan, Bu, maksudnya apa Bu kebudayaan dengan kerajinan itu? Tadi udah Ibu jelaskan fungsinya apa. Ya? Apa fungsinya? Tadi keranjang itu. Yang tempat menjemur ikan. Budaya enggak itu? Budaya Melayu apa di sini? Pesisir. Menangkap ikan. Nah, menggunakan apa? Bahan kerajinan apa tadi namanya? Di sini untuk menjemur ikan, panca ya. Nah, panca digunakan untuk menjemur ikan. Ini budaya ya, budaya kita orang Melayu. Kemudian yang keempat, mendorong apa? Inovasi dan kompetisi. Iya, mendorong inovasi dan kompetisi. Apa inovasi tadi, Bu jelaskan? Inovasi apa? Menciptakan sesuatu produk ya, sesuatu produk yang baru itu inovasi. Nah, dalam menciptakan produk dan jasa unik ya, mendorong perusahaan untuk lebih inovatif. Nah, dimulai dari usaha yang kecil dulu. Tadinya usahanya industri rumah tangga di rumah. Kemudian banyak yang pesan. Berkembang lagi. Nah, jadilah perusahaan ya, perusahaan industri kerajinan bambu ya. Nah, nanti di sini kalian bisa ya setelah lulus ya sekolah ambil jurusan kerajinan, buka usaha di sini ya dengan daerah yang banyak bambu ya, banyak anyaman. Dimulai dari yang kecil dulu. Siapa di sini yang mau jadi pengusaha? Gak ada yang mau jadi pengusaha. Siapa yang mau jadi nelayan?
Nggak ada juga. Siapa yang tidak tahu mau jadi apa? Nggak tahu. Aduh, jadi pengusaha itu enak loh. Jadi pengusaha itu bagus. Apa tadi? Menciptakan lapangan. Iya, kita nggak capek-capek loh mencari lowongan pekerjaan, tapi kita menciptakan. Iya, makanya bercita-citalah jadi pengusaha ya. Oke, kemudian apa lagi pentingnya? Nah, kita masuk ke sektor-sektor ekonomi ada di buku. Coba perhatikan di bukunya halaman 162. Iya, 162. Sektor-sektor ekonomi kreatif ada di pertama apa? Periklanan. Apa itu periklanan? Siapa yang boleh membaca penjelasannya periklanan? Silakan berdiri. Ayo satu orang, apa periklanan di bukunya? Berdiri aja, bawa bukunya. Ya. Silakan. Satu orang, apa periklanan? Ya. Silakan Safik. Yang lain lihat ke bukunya. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi daerah satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan, ruang-ruang, produk material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Iya, terima kasih Sapik, silakan duduk. Nah, sektor ekonomi kreatif periklanan. Maksudnya apa ini? Suatu usaha diiklankan enggak? Iya, dipromosikan ya melalui iklan. Nah, nanti kalau kalian jadi pengusaha, apalagi sekarang canggih, melalui apa? Iya, sosmed ya. Difoto ini barang, dijual dengan harga sekian. No, langsung itu cepat ya. Tanpa kayak kalau dulu kan dibayar jasa iklan. Kalau sekarang pakai apa? Orang sosmed ya, digunakan sosmednya bukan hanya untuk games aja, tapi untuk bisnis. Nah, kemudian arsitektur. Nah, arsitektur ini maksudnya apa ini? Berkaitan dengan desain bangunan. Nah, kerajinan desain bangunan juga termasuk ekonomi kreatif ya. Yang ketiga musik. Musik termasuk kreatif enggak? Yang ketiga desain. Oh, iya, karya apa? Desain. Iya, desain contohnya apa? Kerajinan batik. Ya. Batik terkenal dari mana? Jawa ya. Dari Jawa. Batik ya, Solo ya, dari Jawa. Itu adalah karya enggak batik? Karya ya, suatu karya kerajinan tangan juga. Kemudian ada apa? Ada musik, ada kuliner. Kuliner termasuk enggak? Termasuk. Iya, dalam prakarya kita pelajarannya apa? Memasak ya. Kok bisa kerajinan? Iya dong, menciptakan sesuatu masakan yang disukai banyak orang, yang unik ya. Kemudian penerbitan dan percetakan ya. Lalu video film, kemudian apa lagi? Fashion ya. Fashion. Loh, siapa yang bisa baca fashion? Ada di bukunya. Ya. Fashion berkaitan dengan apa? Kreasi, desain, pakaian. Siapa di sini yang suka mendesain pakaian, menjahit ya? Mendesain, merancang pola-pola pakaian. Biasanya yang wanita ya. Yang wanita biasa suka menjahit ya. Bu, saya nanti kalau udah besar pengenlah menjahit karena saya lihat saya suka baju-baju yang cantik. Ingat, desainer itu sampai loh ke luar negeri ya. Para desainer itu sampai belajar ke luar negeri ya untuk menciptakan produk yang diminati masyarakat. Kemudian ada layanan komputer. Dan yang terakhir ada apa? Seni pertunjukan. Contohnya seni pertunjukan apa? Iya, ada wayang ya, itu termasuk ekonomi kreatif. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Apa sih upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif?
Yang pertama itu apa? Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif. Iya. Oke. Nah, untuk meningkatkan ekonomi kreatif ini butuh apa ini? Butuh apa? Butuh dana, ya. Iya, modal. Iya, betul, modal awal untuk berbisnis. Kemudian apa lagi? Membuat roadmap industri kreatif. Iya, yang melibatkan pemerintah dan swasta. Apa ini roadmap industri kreatif? Roadmap industri kreatif maksudnya adalah suatu ide atau rancangan untuk suatu program industri kreatif, ya. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan. Nah, tentunya seperti ini sekarang ini. Sebelum kita jadi pengusaha, kita harus apa dulu? Belajar tentang bagaimana ekonomi kreatif. Kalau kita nggak mengenali apa ekonomi kreatif, kita nggak bisa terjun ke dunia tersebut, ya. Kita nggak bisa membuat suatu usaha di bidang bisnis kreatif. Nah, yang terakhir membentuk apa? Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri. Iya, jadi pelaku industri kreatif ini diberikan fasilitas, ya, diberikan fasilitas untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya masing-masing. Nah, ya. Nah, sekian dan terima kasih. Hari ini pelajarannya kita akan praktek, ya, khususnya apa? Kemarin Ibu udah umumkan kita membuat apa? Kerajinan dari pohon kelapa dan bambu, ya. Kerajinan yang sesuai dengan apa? Potensi alam di sekitar kita. Karena kita daerah pesisir, ya, banyak pohon kelapa dan banyak pohon bambu. Nah, jadi Ibu persilakan diambil bahan-bahannya. Nanti setelah selesai prakteknya kita presentasikan ke depan. Yuk, diambil dulu bahan-bahannya, langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu pengerjaannya, ya, 20 menit, ya. Ayo silakan diambil bahannya. Sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan, ya. Ayo, bukunya disisihkan dulu. Bukunya disimpan dulu biar nggak kotor. Silakan diambil bahan-bahannya. Ya. Ini cukup nggak kira-kira lidinya? Ya, ada tangkainya kan? Oke, silakan dikerjakan. Sampahnya jangan berantakan, ya. Tetap kebersihan dijaga di lingkungan kelas. Ayo, ini buat apa? Bambu. Oke, ini mana bambunya? Oke, bukunya. Semua kelompok bekerja, ya. Semua kelompok bekerja. Untuk yang temannya yang tidak mengerjakan, tolong diisi, ya. Ini nanti bahan presensi ke depan. Tuh. Nanti ditempel di sini. Nah, itu ada double tip. Tempel. Kemudian ini covernya di belakang, ya. Covernya di belakang. Oke. Silakan. Enggak, di belakangnya. Ini kan ini. Dicatat. Nah, covernya di belakang. Tuh, kan? Oke. 2 orang mengerjakan ini, ya, untuk tugas presensinya. Yang lain fokus ke bahan kerajinan. Nih, nanti ditempel di sini. Ini ditempel di sini, ya. Kemudian ditulis. Ini nanti sampulnya, ya. Sampul yang di belakang. Nanti sampulnya gini. Nah, ya. Enggak, nanti ganti aja. Coret aja. Ayo.
Yang lain diisi ya untuk presensi ke depan. Ini siapa yang bisa menulis rapi? Jangan Fadli lah. Fadli ini aja mengerjakan itu. Ini ya. Kamu jangan ngerjakan itu, biar Fadli. Ini kamu isi. Ya, ini nanti covernya. Ini nanti diisi sesuai kelompok ya, diganti ya nama kelompoknya ya. Ya, pakai pena aja ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2 nanti diisi ya. Diisi cara kerjanya. Ini hasilnya nanti ditempel di sini ya. Ada double tip. Nih, nanti ini covernya ya. Ini covernya gini. Oke. Satu orang mengisi ini ya. Oke. Enggak, yang bagus tulisannya aja. Yang lain mengerjakan itu. Oke, cepat ya. Waktunya 20 menit. Kenapa? Iya. Bahannya bambu ya. Kalau dari daun kelapa, daun kelapa. Jalannya aja di sini. Jalan sini, nanti dipindah. Ke depan. Sampahnya ya, dirapikan nanti ya. Ada yang susah? Enggak ya? Nanti kalau udah dikeluarkan daunnya langsung disusun nih, satu orang yang susun gitu biar cepat. Ya. Bisa ya semua ya? Yang tidak ikut mengikis, ayo dikerjakan itu ya. Jangan lupa ditempel ya. Ini jangan lupa ditempel ya. Baca, Bu. Baca. Ibu kepingin baca,
Kami menyediakan Betul. masker. Nih, nah. Tempel. Ada? Nanti kasih temannya ya. Nanti Om. Kalian sama. Udah berapa batang nih lidinya? Ini membuat sapu lidi. Ya. Kelapa siapa yang jadi korban ini? Kelapa tetangga. Tapi nggak nyolong kan? Nggak nyolong ya, harus diminta ya. Iya, nyolong tak berkah, ya betul. Manjat kelapa ngambilnya. Siapa yang panjat kelapa ini? Untuk ngambil daunnya. Yang udah jatuh. Oh ya, yang udah tua ya. Ayo cepat yuk. Iya, potong gitu aja, yuk. Nggak usah terlalu rapi. Nanti waktunya nggak cukup. Kalau sudah kasih temannya, yuk. Ini ditempel dulu untuk presensinya. Nah, Ibu potongin ya. Tempel langsung. Nih, di sini nih. Iya. Ini di sininya tempel. Nanti tempel sini. Tuh. Yang lain jangan bengong loh. Diisi nanti ya, dibantu temannya. Di tengah, Dok. Di tengah. Pinggir-pinggir aja. Astaga. Tengah-tengah. Dia pas lah di sininya gitu. Ya. Dah ini ditempel dulu. Tuh. Ingat ya, cara memasarkannya bagaimana kamu menjualnya, itu maksudnya. Memasarkannya. Bagaimana cara memasar? Tadi kita udah belajar loh. Ada melalui iklan kah? Bagaimana caranya memasarkannya? Kamu membuat barang yang bagus biar disukai banyak orang. Ini ya. Cepat tempel aja dulu, nanti dikerjain. Tempel dulu. Covernya juga ditempel ya. Nih. Kalian kurang? Udah nggak usah lagi dibongkar, nanti koyak. Tinggal sini aja. Makanya kamu menempelnya miring-miring gitu. Ya ampun, rapi lah. Harusnya rapi. Udah bongkar lah pelan-pelan. Bongkar pelan-pelan. Meletakkan kertasnya diperhatikan. Itulah kalau di kelompoknya nggak ada yang perempuan. Laki-laki semua. Udah yang belakangnya udah? Sudah.
Oke, mana yang presensinya? Ini ditempel. Tempel dulu ini, nanti ditulis. Ini nah, tempel ya. Ibu, Anggri, Bu. Ayo, jangan main-main, nanti waktunya nggak cukup. Kita mau presentasikan lagi hasilnya. Gini aja langsung tuh. Capek duduk aja. Duduk sini. Sudah? Iya. Nanti presentasikan. Ini jangan lupa ya nanti dihafal. Ya. Siapin, jangan lupa tadi kertas. Bambu bagaimana yang bambu?
Yang lain mengisi loh, jangan duduk tenang kamu di situ. Mengisi ini. Yang tidak mengamplas mengisi presentasi nanti. Bukan duduk diam kamu di situ. Badal. Bambu. Membuat produk secara ini unik supaya bisa belum? Ayo, cepat. Banyak lagi. Setelah ini kita akan presentasikan ke depan ya. Hasil dari kerajinannya per kelompok. Itu bukunya ditutup aja biar nggak kotor ya, disimpan. Bukunya ditutup aja biar nggak kotor. Kalau kelompok yang sudah dibereskan kembali ya, biar bersih ya mejanya. Berapa pisaunya? Sikit ya? Harusnya banyak pisaunya biar cepat. Cara memasarkan, cara menjualnya gimana? Cara mempromosikannya gimana? Tadi udah Ibu jelaskan. Supaya disukai banyak orang, pertama kali apa? Buatlah barang kreatif yang unik dan disukai banyak orang. Pisaunya berapa? Cuman 3 ya? Kalau sapu lidi itu harus banyak loh, biar cantik ya. Tuh. Coba lihat nanti jamnya, kita selesai di jam 10:15 ya. Kita nanti stopnya di jam 10:15. Kemudian kita presentasikan ke depan. Nah, sambil dilihat waktunya ya. Cepet. Yuk, pisaunya kenapa cuma 3? 6 orang loh. Awas ya, hati-hati yang pakai cutter ya. Tajam loh. Yang pakai cutter hati-hati. Kalian sudah kelompok berapa ini? Kelompok 3 itu dibereskan. Jangan diam-diam aja. Ya, semua kerja sama ya. Dari mana? Nah, harusnya dari rumah.
dalam mengalami pembuatan ada yang pertama kesulitan mengupas semua daun kelapa karena terlalu banyak. Yang kedua adalah dalam mengambil daun kelapa, waktu itu mesti hujan deras dan menunggu waktu hujan reda. Cara memasakkan produk. Cara memasak produk itu kami melalui cara memproseskan penggunaan sapu lidi melewati postingan sosial media. Dan cara kedua bisa memasakkan secara langsung ke pasar atau bazar. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Ada? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana proses pembuatan produk kerajinan dari bahan daun kelapa? Saya dari kelompok kami 2 ingin menjawab kelompok dari pertanyaan kelompok 1. Bagaimana proses pembuatannya? Pertama-tama kami menyiapkan daun kelapa mungkin lebih dari 200 daun yang membuatnya semua menjadi satu dan lalu diikat tali bantar. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, yang ditutup. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 lanjut. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 3 sebelum. Ya, siap-siap ya. Habis ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensosialisasikan tentang produk kerajinan. Kerajinan daun kelapa, bahan dalam bekas, kesulitan yang dialami dalam pembuatan, misalkan gigi dan daunnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Membelah karet jarang agak susah. Cara memasarkannya dilakukan dengan cara media dalam bentuk poster dengan gambar penyebaran selebaran. Oke, kelompok 3 aman. Ya. Sudah kelompok 4, itu aja. Sekian dari kami. Apabila kelompok lain ingin bertanya, Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, lanjutkan. sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Yang terakhir, kuat suaranya ya kalau ke depannya. Kelompok 3, silakan. Buat apa ini kelompok 3? Kelompok 3 sama dengan kelompok 1. Ayo silakan di depan. Ngobrol aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ayo diperhatikan temannya ya. Kalau coba dengar dulu kelompok 4 dari tadi kalian isi. Coba perhatikan dulu ketika temannya sedang ke depan. Biasakan kita kalau etikanya kalau ada yang berbicara kita ngapain? Nah, ketika ada kesempatan bertanya, bolehlah kamu bertanya. Ya, mengerti? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerajinan yang telah kami buat.
Bahan kerajinan yang telah kami buat adalah dari bambu. Dan alat yang kami gunakan adalah gergaji, amplas, pisau. Kesulitan yang dialami dalam pembuatan adalah pada proses pembuatan bahan kerajinan kurang, contohnya lem. Sulit memotong bambu menggunakan gergaji karena bambu terlalu keras. Cara memasarkan produk. Produknya adalah emas bunga. Cara memasarkannya dijual pada pasar untuk diperdagangkan. Dijual pada online shop dengan memvideokannya untuk menunjukkan bentuk dan kualitas produk. Itu aja. Ya. Apa tadi caranya dengan sosial media, kemudian menjual ke pasar. Iya, ada yang mau bertanya karena ini kelompok yang terakhir. Ya, silakan Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya pada kelompok 3. Bagaimana cara kerja membuat kerajinan dari bambu dari awal sampai akhir? Ayo, secara singkat aja ya, jelaskan tadi bagaimana kalian. Ayo, secara singkat aja dijelaskan. Jangan kelahi kalian di depan itu ya. Ayo, boleh secara singkat aja. Dua. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama-tama, kami memilih bambu yang bagus. Lalu kami mengamplas bambunya. Lalu memotong bambunya untuk dirantai. Dan kami mengkikis bambunya sampai halus. Setelah itu, bambunya sudah dibentuk menjadi 4 bunga. Lalu diberikan bunga. Setelah jadi maksudnya diberikan bunga. Setelah udah jadi mau diberikan sama siapa nanti bunganya? Mau dikasih hadiah ya? Oh, mau dikasih hadiah sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berakhir dengan selesainya presentasi kita. Coba kesimpulan hari ini dengan kita sudah belajar ekonomi kreatif, apa yang ada di benak kalian setelah mempelajari dan mempraktekkan? Coba. Kreatif. Ingin berkreasi, ya, bersaing dengan apa? Memulai bisnis yang baru di daerah industri, ya. Nah, sekarang ibu tanya dulu, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Apa yang dilakukan seseorang supaya produknya disukai oleh masyarakat? Coba boleh menjawab. Oke. Ya, Safi, silakan. Jawabannya untuk menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Iya, tepuk tangan dulu untuk Safi. Disukai produknya apa? Iya, menjaga kualitas barang dulu. Kalau kualitasnya nggak bagus, orang nggak mau beli ya. Kemudian apa? Pelayanan ya, harus ramah kepada konsumen. Nggak boleh galak. Berapa ini satu, Pak? Kamu nanya-nanya aja, nggak boleh gitu ya. Kalau galak nanti nggak ada yang mau beli ya. Nah,
lagi memiliki kreativitas yang kita miliki. Baru kemudian setelah ada skill kita membuka usaha ya, dengan yang kecil dulu ya, jangan langsung yang besar ya. Pengusaha itu dimulai dari nol dulu, usaha kecil dulu, kemudian berkembang maju menjadi industri yang besar. Siapa yang mau jadi pengusaha di sini? Ya, semua ya saya. Ya, Ibu berdoa mudah-mudahan nanti kalian jadi orang yang berhasil. Tapi harus apa dulu? Rajin belajar dan tentunya apa? Disiplin dalam belajar. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita dalam materi ekonomi kreatif. Minggu depan kita lanjut kembali ya. Ibu berharap semua datang ke sekolah ya, jaga kesehatan. Oke, kita akhiri dengan doa dulu. Yuk, semuanya. Siap, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu dulu ya. Untuk minggu depan materi kita selanjutnya ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ekonomi kreatif ya. Jangan lupa minggu depan dengar dulu. Itu sambil dibereskan ya, dibersihkan mejanya ya. Dibereskan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu berharap materi ini jangan dilupakan ya. Nanti untuk minggu depan Ibu tanyakan lagi ya, kira-kira apa tadi yang termasuk dalam ekonomi kreatif, manfaatnya apa ya, konsep dalam ekonomi kreatif itu apa, tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi untuk anak Ibu tadi kan katanya mau ini ada usaha ya. Jadi biar terkabul doanya harus apa? Rajin.